Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Oke, masih ingat nggak kalau Miss Intan bilang 17, jawabnya apa? Berprestasi, berinovasi, berkarakter. Harus pakai kepalan tangan ya. Berprestasi, berinovasi, berkarakternya gini, berkarakter ya. Oke? Ya. 17, berprestasi, berinovasi, berkarakter. Oke. Ya, sebelum kita memulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran kegiatan. Ketua kelasnya siapa? Aziz, boleh silakan pimpin doa. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Aziz yang telah memimpin doa. Sekelas berapa orang jumlahnya? 36. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Hilmi sama Nadira. Hilmi absen 17 ya? Benar. Keterangannya apa? Sakit. Kalau Nadira? Izin. Nadira Ananta ya, absen 25 ya. Oke. Ini absen Miss Intan bagikan daftar hadirnya, nanti dikelilingin aja ya sembari mengikuti kegiatan ini. Oke. Ini menyesuaikan absennya masing-masing. Oke, jadi hari ini kita akan melaksanakan layanan BK ya, layanannya namanya layanan klasikal. Jadi di BK itu ada klasikal, ada kelompok, ada juga individu ya. Nah, kalau layanan klasikal ini dilaksanakan di kelas secara tatap muka seperti ini ya. Jadi dilaksanakan setiap kelas masing-masing. Ataupun juga ada layanan kelompok yang dilaksanakan secara berkelompok dan juga individu, itu biasanya di ruang BK ya. Di ruang BK ada guru BK-nya dan ada satu siswanya. Nah, kali ini kita akan melaksanakan layanan klasikal. Oke, sebelum kita melaksanakan layanan klasikal, di kelas ini ada yel-yel nggak atau apa? Ada jargonnya nggak? Nggak ada? Ada? Ada. Kalau singkatan kelasnya apa? Apa? Samsat presisi. Samsat presisi. Kepanjangannya? Satuan anak Pak Bambang, presisinya tuh berprestasi dan bersinergi. Oke. Jadi ketua kelasnya mengucapkan ini ya, apa namanya, singkatannya. Terus teman-teman sekelasnya jawab kepanjangannya. Oke? Oh, berprestasi dan bersinergi. Oh, gitu aja ya, nggak usah panjangin. Oke ya. Nanti diakhiri dengan tepuk tangan. Oke? 1, 2, 3. Samsat presisi. Berprestasi dan bersinergi. Oke. Iya ya. Jadi biar lebih semangat, tadi kan jargon kelasnya nih, singkatan kelasnya. Kita ice breaking dulu biar lebih seru ya. Mau? Oke, silakan semuanya berdiri. Oke, kita bergerak dulu ya. Kalau seharian mungkin duduk di kelas capek, kita bergerak menuju sehat ya. Ini walaupun pendidikan PAUD tapi nggak apa-apa ya. Hampir sama lah kayak anak PAUD ya. Iya, semangatnya hampir sama dengan anak-anak PAUD. Oke. Semuanya ikut bergerak ya. Iya, yang di belakang udah goyang. Ayo goyang dulu. Iya. Yang panjang-panjang.
Sambil ikut nyanyi. Sambil ikut nyanyi. Panjang, 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 pendek, pendek, pendek. Panjang, pendek, panjang, pendek, panjang, 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 pendek, pendek, pendek. Oke. Panjang, pendek, pendek, pendek. Panjang, 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 pendek, pendek, pendek. Pendek, panjang, pendek, panjang, 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 pendek, pendek, panjang. Mana jogetnya? Panjang, 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 pendek, 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 panjang, pendek, pendek, panjang, 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 jang, pendek, panjang, pendek, panjang, 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 pendek, pendek, pendek. Oh masih panjang, pendek, 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 panjang, 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 pendek, panjang. Ayo Feli. Pendek, pendek, pendek. Oke, silakan duduk. Gimana? Udah keringetan? Oke, tadi kita udah ice breaking, udah seru-seruan untuk semangat ya hari ini. Oke, tadi sebelumnya pelajaran apa sebelum BK? PJOK sebelum agama. Oke, gimana pelajaran agama tadi perasaannya pada saat pelajaran agama? Masya Allah, tabarakallah. Ingin seharian pelajaran agama ya? Oke, kalau pelajaran ini BK, layanan BK gimana? Pas mah? Oh belum tahu ya. Oke, kemarin kan sudah Miss Intan bagiin Google Form ya mengenai pemilihan perguruan tinggi atau jurusan untuk kelas 12. Nah, Miss Intan tanya dulu nih, siapa di sini yang sudah bisa menentukan perguruan tinggi mana atau jurusan apa nanti setelah lulus dari kelas 12? Boleh angkat tangan? Oke, sudah banyak. Yang belum, angkat tangan. Oke, ada yang belum. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi ada beberapa yang belum tahu nih ya jurusan apa nanti ketika lulus SMA nanti. Oke, Miss Intan tanya yang paling depan Miss Intan dulu nih ya. Oke, terima kasih sayang. Kenapa belum bisa menentukan perguruan tinggi atau jurusannya? Karena bingung, kan keinginan orang tua sama keinginan kita tuh beda gitu kan. Kalau orang tua kan pengennya kayak dalam bidang kedokteran lah, sedangkan kalau Iklima sendiri ngerasanya tuh kayak nggak sanggup kalau kedokteran gitu. Oke. Jadi adanya perbedaan ya, perbedaan keinginan diri sendiri dan orang tua. Oke. Kalau ini tadi apa? Ya. Alasannya kenapa belum tahu? Contohnya salah satu pertimbangannya? Negeri. Oke. Tapi kayaknya nggak sanggup. Juga masalah fakultas juga masih bingung. Oke. Jadi masih bingung berarti mau universitasnya di mana dan jurusannya juga ya. Oke, berarti ini lebih complicated ya karena semuanya ini belum tahu. Nah,
mungkin salah satunya diantaranya takut salah pilih jurusan, bener gak? Iya kan? Karena masih bingung itu karena nanti saya bisa nggak sih mengikuti di kuliah itu atau sesuai dengan passion saya nggak? Seperti itu kira-kira ya? Oke. Pertanyaan Miss Intan tadi itu akan berkaitan dengan materi layanan hari ini ya, mengenai cerdas memilih program studi di perguruan tinggi. Oke, jadi layanan ini kurang lebih kita laksanakan sekitar 2 kali 45 menit atau 2 JP ya, yang pastinya kenapa? 3, mau 3 sampai selesai ya. Oke, tapi sebelum itu kita kesepakatan kelas dulu nih ya, supaya kelas kita tertib ya, semuanya aktif. Boleh siapa yang mau mengusulkan untuk kesepakatan kelas kita supaya kelas kita berjalan dengan lancar kegiatan ini? Apa yang pertama? Nonaktifkan HP. Setuju? Sepakat? Atau mungkin silent kali ya? Ya. Ya, silent ya. Oke, nomor 2. Nomor 2 apa? Boleh ke toilet. Apa? Yang mana tadi? Iya, apa sih? Boleh ke toilet. Kalau mau ke toilet izin dulu. Oke, izin kalau luar atau ke toilet ya. Ada lagi yang ketiga? Tertib. Tertibnya seperti apa? Oke, tidak ribut ya. Oke, lebih bahasanya tertib ya. Ada lagi? Berbicara bergantian. Berbicara gantian ya, oke. Saling menghargai bisa juga ya. Atau saling menghargai. Ada lagi atau cukup? Cukup ya? Oke, jadi sepakat? 1 sampai 4 sepakat ya? Oke. Nah, jadi di layanan BK kali ini dengan topiknya cerdas memilih program studi di perguruan tinggi, itu ada tujuannya. Ya, yang pertama, kalian dapat menganalisis minat dan bakat yang ada dalam dirinya dengan tepat. Kemudian kalian dapat mengidentifikasi jenis-jenis perguruan tinggi dengan tepat. Kemudian yang ketiga, dapat mengidentifikasi pilihan program studi perguruan tinggi dengan baik. Yang keempat, dapat menyesuaikan minat dan bakat yang dimiliki dengan pilihan program studi. Dan yang terakhir, kalian dapat menentukan ya pemilihan program studi di perguruan tinggi secara tepat. Jadi sebelum masuk menentukan pilihan, kalian harus tahu dulu nih minat bakat kalian apa, kemudian jenis-jenis perguruan tingginya mungkin yang tadi belum tahu karena belum terlalu banyak ya mengetahui universitas yang ada di sini. Kemudian program studinya juga dan menyesuaikan bakat minat yang dimiliki dengan program studi. Dan yang terakhir adalah menentukan ya. Jadi akhirnya nanti kalian bisa nih menentukan program studi apa yang bisa kalian ambil. Sejauh ini sudah memahami untuk tujuan kita hari ini? Paham ya? Oke. Nah, jadi kita tadi membahas tentang minat dan bakat. Oke, mungkin di back dulu. Ya, kalau kita mendengar kata minat, apa yang ada dipikirkan atau di benaknya kira-kira apa itu minat? Sesuatu yang diinginkan. Ada lagi? Sesuatu yang disukai. Sebelah sini? Minat. Passion. Oke? Sudah? Oke ya. Minat. Oke. Kalian masuk 17 ini minat nggak? Minat pasti kan? Nah, kira-kira kalau disambungkan seperti itu apa sih minat itu? Keinginan. Betul, keinginan ya. Oke. Itu kita ini dulu ya, kita persingkat dulu nih. Minat itu adalah keinginan. Kalau bakat?
Kemampuan. Hal yang kita bisa. Hal yang kita bisa. Apa? Cepetan, keahlian tadi? Keahlian. Oke ya. Bukan bakat yang ada di badan ya, itu bakat. Kalau ini bakat. Ya, jadi benar keahlian. Oke, nah tadi udah di-spill ya PPT-nya. Oke, minat ya. Jadi minat itu dapat diartikan sebagai perasaan tertarik seseorang terhadap sesuatu yang menimbulkan keinginan. Ya, ataupun juga dorongan untuk melakukan sesuatu hal. Ya, jadi kalau misalkan kalian ingin sekolah di SMA 17, artinya ada keinginan, ada ketertarikan dengan SMA Negeri 17. Makanya kalian mau masuk sini, kalian bisa masuk sini. Itu ya minat. Nah, kalau bakat apa tuh? Suatu keahlian. Benar ya yang disampaikan temennya tadi. Bagus sekali ya. Keahlian atau kepandaian. Nah, ini nih, bawaan yang dimiliki seseorang sejak ia dilahirkan. Jadi kalau ada yang bilang, "Miss, saya nggak ada bakat." Sebenarnya bukan nggak ada bakat, tapi belum tahu. Ya, belum tahu bakat kita apa. Karena setiap orang itu kita dilahirkan itu dari lahir kita tuh sudah memiliki bakat. Ya, jadi kita punya bakat masing-masing. Nah, sekarang kita akan bahas ya mengenai minat dan bakat ini lebih dalam. Oke, jadi mungkin ada yang masih asing ya. Ternyata minat itu ada jenis-jenisnya. Kemudian nanti bakat juga ada jenis-jenisnya. Oke, coba yang pertama minat apa nih? Ya, ternyata minat itu ada minat vokasional yang berhubungan dengan bidang-bidang pekerjaan. Ternyata minat vokasional itu dibagi lagi menjadi 3. Ada yang namanya minat profesional, kemudian komersial dan minat kegiatan fisik. Kalau kita lihat di gambar, coba, oke ini ya. Minat profesional itu contohnya seperti apa? Oke, minat profesi, pekerjaan gitu ya. Oke, jadi minat profesional itu lebih kepada misalkan ini kan contohnya adalah saintis ya. Ya, saintis tentang keilmuan, tentang seni, tentang sosial. Nah, itu minat profesional. Kemudian ada lagi minat apa? Komersial. Apa contoh minat komersial? Jualan. Marketing. Bisnis. Iya, benar sekali. Jadi semua yang disampaikan temannya itu benar. Namanya kan sudah komersial ya. Artinya ada hubungannya mengenai uang. Ya, tentang bisnis. Kemudian juga tadi ada jualan, ada marketing ya. Kemudian banker itu juga termasuk komersial ya. Kemudian ada minat kegiatan fisik. Kalau dari contohnya apa tuh? Pekerja tambang. Apa? Atlet. Oke, bisa? Bagus? Kuli ya. Oke, jadi minat namanya kegiatan fisik ya, artinya minat yang berkaitan dengan kebugaran atau fisik kita. Contohnya engineer, ya, yang kerjaannya itu di luar. Tadi ada yang temennya sebutkan tambang, itu kan di luar tuh, ya. Atlet bisa juga karena berkaitan dengan fisik, di luar juga bisa, kan ada atlet yang memang kegiatannya di luar. Kemudian apalagi contoh pekerjaan yang di luar? Tukang ojek? Masuk? Masuk ya? Oke. Benar? Ada lagi? Banyak loh yang di luar. Supir apakah pakai fisik? Tidak. Tapi dia nggak masuk profesional. Ayo. Petani. Bisa. Di luar, betul. Nelayan. Oke ya. Oke, semuanya apa? Peternak.
Ya, oke. Jadi semua yang disebutkan itu benar semua ya. Jadi untuk minat vokasional semuanya sudah paham? Memahami? Oke, paham ya. Kita lanjut jenis minat yang kedua. Ada minat apa? Avokasional. Apa tuh minat avokasional? Betul ya. Jadi minat terhadap sesuatu hal, kepuasan diri ya. Contohnya adalah hobi. Jadi kan tuh biasanya kalian bingung nih, Miss, ini nih sebenarnya minat atau bakat? Ya kan? Minat atau bakat. Nah, ternyata kalau misalkan, nah seperti di gambar, apa tuh? Panjat tebing ya. Kemudian apa lagi tuh? Arung jeram. Apa lagi sih? Diving, betul ya. Kemudian apa tuh yang terakhir? Mancing. Ada yang hobi mancing? Di kelas ini? Nadia? Di Sembawa? Sekali-sekali kita mancing ya? Iya, nah itu adalah minat avokasional. Jadi yang berhubungan dengan hobi. Oke, ada berapa tadi minat? 2. Apa aja? Oke, kita lanjut ke bakat. Ya, ternyata ada juga jenis-jenis bakat ya. Ada bakat umum dan bakat khusus. Kalau bakat umum apa tuh contohnya? Ya, jadi banyak ya. Bakat umum ini adalah sesuatu yang semuanya sudah bisa kita lakukan. Semua orang bisa atau semua orang punya bakat ini. Ya, berpikir, berjalan, bergerak, berbicara. Semuanya ada di kalian? Ada ya? Semuanya ya? Ada. Oke. Nah, kemudian yang kedua, namanya saja sudah bakat khusus. Artinya? Nggak semua orang punya. Betul sekali ya. Jadi bakat ini, kalau kalian pernah mendengar 8 atau multiple intelligence, nah itu adalah bakat. Ya. Bakat itu ada 8. Ada verbal, numerikal, skolastik, abstrak, terus sampai ke bahasa. Nah, di antara 8 ini, ya, nggak mungkin satu orang semuanya punya 8-8-nya, maksudnya bisa semua 8-8-nya. Atau mungkin ada yang punya, tapi tidak semua orang kan? Iya, hanya orang-orang tertentu yang kayak di COC itu mungkin ya. Ya nggak? Nah, yang di permainan ruang guru itu mungkin ya. Ya, mungkin itu sudah luar biasa sekali. Nah, tapi untuk yang kalian mungkin dari 8 ini ada yang verbal sama numerikal mungkin ya? Ya. Kira-kira dari 8 ini coba direfleksikan ke diri. Bakat saya yang mana ya? Bakat saya yang mana ya? Kenapa? Iya, berbicara, iya. Oke, jadi bakat ada 2 ya. Ada bakat umum dan bakat khusus. Bisa kita lanjutkan? Bisa. Oke. Nah, kita masuk ke jenis-jenis perguruan tinggi ya. Jadi, kalian harus tahu dulu nih, perguruan tinggi itu ada sistem pengelolaan. Jadi, berdasarkan sistem pengelolaan, ada perguruan tinggi negeri, swasta, dan juga kedinasan. Kemudian yang kedua, berdasarkan sistem pendidikan, ada institut, politeknik. Oke, jadi jelas ya untuk perguruan tinggi ini. Ada yang bilang perguruan tinggi swasta kedinasan, harus tahu dulu itu berdasarkan apa. Ya, berdasarkan sistem pengelolaan dan juga berdasarkan sistem pendidikannya. Kita lanjut ya. Nah, nggak kebaca ya. Ya, nanti Miss Intan share aja ini di grup ya. Jadi ini daftar perguruan tinggi ya. Untuk perguruan tinggi ada bidang saintek, soshum, kemudian pendidikan bahasa, seni, dan juga vokasi. Vokasi tahu? Apa? Kejuruan ya. Diploma ya. Diploma 3, diploma 4 itu termasuk vokasi. Jadi ada beberapa daftar perguruan tinggi. Ini nanti Miss Intan share aja di grup ya.
Oke. Nah, kita masuklah ya ke inti kita. Cara ampuh memilih jurusan kuliah sesuai dengan minat dan bakat. Boleh dibaca sayang yang pertama. Yang pertama, identifikasi ketertarikan, value, passion, dan kemampuan. Iya. Jadi kita harus tahu dulu nih, ya. Minat kita apa, kemudian nilai kita apa, passion kita apa, dan kemampuan kita apa. Jadi jangan sampai kita memilih jurusan itu asal-asalan. Ya, asal-asalan dalam artian ngikut-ngikut teman. Ya, ada yang mau ngikut-ngikut teman nggak? Nggak. Atau bestie banget, Miss, kami Miss gitu. Tak terpisahkan ya istilahnya. Tapi harus menyesuaikan dengan kemampuan. Kemudian yang kedua, boleh dibaca? Ikuti tes minat dan bakat, kepribadian, dan psikotes. Iya. Ikut semua kan tes minat dan bakat psikotes waktu kelas 10? Ikut ya. Udah dibaca? Udah. Insya Allah. Ya, jadi setidaknya kita di awal untuk sebagai bayangan kita mengikuti tes minat dan bakat atau psikotes ya, biar kita mengetahui apa sih yang direkomendasikan jurusan untuk kita itu. Kemudian yang ketiga, kembangkan pengetahuan tentang beberapa pilihan jurusan. Maksudnya ada beberapa jurusan yang mungkin kalian tidak mengetahui. Ya. Nah, itu kalian harus banyak-banyak mencari informasi. Sekarang kan udah punya HP semua, udah bisa googling ya kan. Nah, biasanya tuh kalian cepet dari Miss Intan kalau ada jurusan-jurusan baru. Ya kan gitu. Jadi harus melihat jurusan-jurusan yang lainnya. Jangan cuma taunya 17-nya cuma taunya dokter gitu ya. Apalagi? Hah? Akpol, Akmil ya. Jurusan itu banyak, kayak Miss Intan tayangin tadi tuh banyak sekali nak. Ya. Jadi jangan cuma itu-itu aja. Kalian cari tahu juga jurusan-jurusan yang terbaru. Kemudian riset perguruan tinggi, lokasi dan biaya ini pasti ya. Karena kalian juga harus komunikasi dengan orang tua mengenai finansial pastinya. Terus, nah ini peluang karir dan gaji pasti nggak? Mau nggak kalau kerja nggak digaji? Pasti pilihnya peluang karir dan gajinya ya. Nah, nanti misalkan 5 tahun atau 10 tahun lagi itu peluang karirnya seperti apa, atau masih dipakai atau tidak. Nah, itu harus dipertimbangkan. Kemudian tuliskan beberapa kelemahan sebelum memilih jurusan. Jadi kalau kalian misalnya nih punya jurusan yang bingung nih antara jurusan A dan jurusan B, itu kita lihat kelemahan kita di dua jurusan itu apa, mana yang paling banyak. Kalau itu tinggalkan. Ya, kalau yang lemah yang itu yang paling banyak, tinggalkan, ambil yang kelebihan kita yang paling banyak yang mana. Paham ya? Oke, diskusikan dengan orang lain tentang jurusan. Biasanya kalian diskusi sama siapa sih kalau pilih jurusan? Mama. Sama siapa lagi? Iya, mama, ibu. Sama Umi. Selain orang tua? Hah? Ke BK. Sama siapa? Dudu itu siapa? Hah? Oh, kakak Ayu. Ada yang ke ini juga ya, guru bimbel ya. Ada kan ke guru bimbel ya. Oke, jadi harus didiskusikan dengan orang yang lebih ahli. Kemudian ambil waktu tenang. Nah, ini nih ya. Ambil waktu tenang untuk berpikir dan hindari memilih jurusan hanya karena ikutan teman. Ini yang paling penting. Jadi, boleh kalian menampung dulu semua informasi yang kalian dapat, tapi tetap dikembalikan lagi ke kalian. Ya, itu semuanya tergantung kalian. Balik lagi tadi ke kemampuan dan minat, ya. Oke. Sejauh ini ada pertanyaan mengenai atau yang masih ada beberapa yang bingung tadi? Ayo. Yang di belakang, cowok-cowok 1 2 3 4. Ayo, mau ditanyain apa? Ajis? Paham? Oke, sekarang kita masuk ke materi berikutnya ya. Nah, ini ada video mengenai cara mungkin kita bisa cocokkan antara PPT yang tadi dengan yang disampaikan di video ini tentang memilih jurusan yang cocok dengan minat dan bakat. Oke, bisa kita saksikan bersama-sama ya.
kita fokus dulu. Milih jurusan di SMA yang pilihannya dikit aja kadang suka bikin kita bingung. Bayang nggak gimana pas kita harus milih jurusan di kuliah nanti? Ada ratusan pilihan jurusan bisa kita ambil loh. Enggak, kita juga harus milih nih gimana ya kita nanti kuliahnya. Duh, jadi pusing. Kamu nggak? Ada satu faktor lagi loh yang harus kamu perhatikan ketika memilih jurusan. Dan faktor ini mungkin jadi faktor terpenting agar kamu nanti kuliahnya bisa enjoy dan karirnya bisa sukses. Kira-kira apa yo? Ya faktornya itu minat dan bakat. Tapi kamu udah tahu belum apa yang dimaksud dengan minat dan bakat? Terus kalau misalnya minat dan bakatmu berbeda, kira-kira kamu harus ikut yang mana ya? Mau tahu tips-tips apa aja untuk memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakatmu? Yuk kita bahas. Menurut psikolog pendidikan Elizabeth Hurlock, minat adalah sumber motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan apa yang mereka inginkan ketika mereka bebas memilih. Nah, dalam buku Educational Psychology, psikolog Lester Crowe dan Alice Crowe juga bilang ada 3 unsur yang membentuk minat kita. Pertama, faktor dari dalam, yaitu kebutuhan jasmani dan kejiwaan seseorang yang menimbulkan minat. Nih, contoh, orang yang suka baca biasanya cenderung punya kebutuhan yang ingin tahu yang tinggi. Terus kalau misalnya orang suka bermain sepak bola, biasanya tuh punya kebutuhan untuk bersaing dan bertanding dengan orang lain. Faktor selanjutnya yaitu motif sosial. Minat juga bisa tumbuh dari dalam diri seseorang karena dorongan positif dari orang-orang di sekitarnya. Nih misalnya, kamu yang awalnya iseng belajar main gitar, tiba-tiba bisa melakukan masalah. Jadi ya, ujian ini bisa bikin kamu terdorong untuk tumbuhin minat bermain gitar. Terakhir adalah faktor emosional, yaitu faktor yang muncul dari pengalaman yang berbekas di hati. Misalnya, kamu selalu merasa senang ketika diajak ayah atau ibu ke kolam renang setiap hari pagi. Akhirnya, kamu jadi minat berenang deh. Karena berenang itu mengingatkan kamu sama perasaan senang ketika main bareng sama orang tua. Lain halnya dengan bakat. Menurut Dr. Howard Gardner, profesor di bidang pendidikan Universitas Harvard, bakat atau talent itu adalah potensi dasar atau kepandaian yang dimiliki sejak lahir. Biasa loh. Jadi, ketika kamu memiliki sebuah kemampuan dalam sebuah bidang yang lebih baik dibandingkan banyak orang, walaupun kamu cuma butuh waktu yang sedikit untuk buat pelajarinya, bisa jadi kamu berbakat dalam hal tersebut. Nih, misalnya, teman kamu udah ada yang bertahun-tahun main catur, terus dia ngajak kamu untuk main. Baru berapa kali main aja, kamu udah bisa ngalahin dia. Padahal sebelumnya kamu tuh belum bisa main catur. Bisa jadi nih, catur tuh bakat kamu. Tapi ingat ya, mau awalnya jago atau enggak, bakat itu bisa tumbuh loh. Dan hanya bisa tumbuh kalau dia terus diasah. Nah, terus untuk masuk jurusan kuliah, lebih baik kita ikuti minat atau ikuti bakat. Menurut Profesor Sally Tobirawan dalam bukunya Psikologi Remaja, ketika minat dan bakat kita berbeda, maka pilihlah minat. Karena bakat itu bisa dilatih loh, sedangkan membangun minat itu akan jauh lebih sulit. Jadi, kalau kamu memiliki bakat di sebuah bidang, kayak misalnya matematika, tapi karena kamu enggak minat untuk melatih kemampuan berhitung, maka kamu ini bisa sia-sia loh. Kamu pernah gak sih diberi tugas yang harus dan sebenarnya emang bisa kamu selesaiin, tapi kamu tuh nggak suka dengan topik tugasnya. Jadi walaupun yakin kamu bisa menyelesaikannya, kamu jadi malas-malesan deh kerjainnya. Nah, perasaan jenuh dan malas-malasan ini bakalan lebih sering hadir kalau kamu memilih untuk kuliah di bidang yang nggak kamu minati. Oleh karena itu, saat milih jurusan kamu harus sering nih berintrospeksi diri tentang apa sih yang sebenarnya kamu sukai. Misalnya, di sekolah kamu tertarik banget sama pelajaran kimia, tapi belum tentu loh kamu bakalan suka sama bidang ini beberapa tahun ke depan kan? Nah, kira-kira gimana ya caranya untuk tahu bidang apa yang akan kamu minati bertahun-tahun ke depan? Pertama, kamu bisa berbanyak aktivitas yang terkait dengan minatmu. Tujuannya untuk memperluas wawasan tentang bidang yang kamu tertarik ini. Balik lagi ke bidang kimia. Kamu coba deh ikut komunitas sains yang ada di sekolah atau ikut lomba-lomba karya ilmiah. Intinya, semakin banyak aktivitas yang kamu ikutin, semakin luas juga wawasan kamu
Mungkin kamu harus tanya lagi, apakah kamu yakin kamu mau jadi dokter? Karena beban pelajaran di kuliah nanti akan jauh lebih berat daripada di SMA sekarang loh. Nah, kalau kamu udah ada atau kamu udah yakin mau jadi apa ke depannya, tapi nilai rapotmu belum mendukung, santai aja. Di seri ini kita juga akan membahas kok bagaimana caranya menjaga nilai rapot tetap tinggi. Jangan lupa ditonton ya. Tapi kalau kamu belum tahu mau jadi apa, kadang ini karena kita juga nggak tahu pilihan apa aja sih yang ada buat kita untuk ke depannya. Jadi perjalanan mencari jurusan yang cocok buat kamu bisa dimulai dengan mencari informasi tentang karir yang kamu impikan. Mulai dari apa aja syaratnya, siapa aja yang bisa kamu jadi role model, dan gimana sih mereka mencapai karir yang mereka miliki saat ini. Misalnya, kamu bercita-cita jadi guru fisika, kayak Gina, rockstar teacher, psikolog, Pak Hanifan. Jadi, kamu bisa bahas lebih lanjut tentang hasil yang kamu dapatkan, dan juga mendapatkan gambaran yang lebih fokus tentang jurusan apa yang cocok untuk kamu nanti. Langsung dicoba ya. Nah, gimana teman-teman? Udah tahu kan gimana caranya untuk milih jurusan kuliah yang cocok buat kamu? Intinya, fokus ya. Tadi sama minat. sudah kita tonton video ya mengenai memilih jurusan apa sih ya yang cocok untuk minat dan bakat. Boleh Pelita. Nah, Pelita sudah sampai mana mimpinya Pelita? Oke, coba Pelita, apa yang bisa Pelita simpulkan dari video tadi? Dari video tadi dia bilang di awal kalau bakat dan minat itu bisa digali sebenarnya. Tapi itu tuh tergantung kitanya menyadari atau tidak, adakah di dalam diri kita ini bakat dan minat. Jadi hal tersebutlah yang bakal membawa kita kepada spesifikasi dari bakat dan minat tersebut untuk kedepannya. Dan bakat dan minat ini juga harus kita pertimbangkan dan lebih matang lagi supaya kita tuh tahu 5 tahun ke depan atau tahun-tahun ke depan itu apakah bakat dan minat ini masih sama dalam diri kita. Oke, jadi itu yang bisa disimpulkan oleh Pelita. Oke, sekarang Miss Intan mau tanya. Nah, ini tadi ya. Apa yang bisa kamu simpulkan atau berbeda dengan Pelita atau bagaimana kalau dari menurutnya? Sebenarnya sebagian besar sama seperti Pelita, tapi sedikit ada tambahan. Kalau misalnya kita sudah menyadari adanya minat dan bakat dalam diri kita, kalau kita sudah punya pilihan untuk ke jenjang selanjutnya, itu kita dapat dipertimbangkan untuk lebih memilih ke minat daripada bakat. Soalnya bakat itu dapat diasah, sedangkan minat itu susah gitu. Oke. Jadi kalau di antara dua pilihan ya, antara bakat dan minat, apa yang lebih didahulukan? Feli jawabnya bakat. Kenapa Feli? Coba kita dengar dulu ya. Kenapa? Kenapa alasannya? Kalau kita ada bakat, Miss, yang disia-siakan, Miss. Oke. Boleh kita tidak senang, Miss, tapi gaji itu gaji, Miss. Jadi pikirannya adalah bukan masalah bakat, lebih ke gaji. Gitu maksudnya. Dengan memanfaatkan bakat yang kita miliki, Miss, kita asah terus, Miss, bisa jadi uang nantinya, Miss. Oke. Coba, tadi kan teman-teman yang lain sependapatnya adalah minat ya. Oke. Ada yang bisa berpendapat nih? Ya, boleh Pelita. Kayak gini ya, bakat itu kan sesuatu hal yang udah alamiah dalam diri kita. Berarti kita tuh untuk mencapai titik maksimumnya tuh kayak lebih mudah gitu dibandingkan minat. Kalau minat tuh suatu hal yang emang kalau misalnya orang itu nggak terlalu bisa tapi dia minat, itu agak lebih lama prosesnya dibandingkan bakat tadi gitu. Jadi dia jadi lebih mending emang ngutamain bakat. Bakat? Iya. Oh, sependapat sama Feli? Iya. Oke. Ya, yang berbeda dulu pendapatnya nih. Boleh, silakan. Jadi menurut saya Ya. jauh minat karena misalnya kita bakat yang melukis, kita masuk ke apa misalnya arsitektur lah. Gitu. Tapi kita ada tuh
kayak nggak ada minatnya, jadi lama-lama kita tuh bosan walaupun kita ada bakat itu. Jadi kayak lebih mendahului minatnya lebih daripada bakat. Oke, nanti kita akan bosen ya karena kita nggak minat gitu. Boleh tadi angkat tangan? Ya, angkat tangan kan? Ya, boleh. Silakan. Menurut Ina, Miss, yang didahulukan itu adalah minat. Mhm. Karena minat itu susah untuk kita cari. Sedangkan kalau kita sudah ada minat, bakat itu akan menyesuaikan. Bakat itu bakal semakin meningkat, semakin terasah. Jadi kita sama-sama memiliki dua-duanya, minat dan bakat. Kecuali kalau kita sedangkan kalau kita mendahulukan bakat, tapi seperti kata Alisa, kalau kita tidak minat, kita lama-lama minatnya tuh semakin menurun bisa jadi. Jadi kita bakatnya juga bisa jadi ikut menurun. Oke ya. Jadi ternyata ada dua perdebatan ya, dua kubu. Ya, ada yang lebih memilih bakat, ada yang lebih memilih minat ya. Jadi intinya tidak ada yang salah gitu ya. Tidak ada yang salah pendapat kedua ini. Semuanya sama-sama benar. Tinggal kita kembalikan ke diri kita seperti yang timnya minat ya. Dia harus punya kesukaan dulu, ketertarikan dulu ya, sehingga nanti akan bakat itu akan muncul. Nah, sedangkan yang tim Feli dan tim Pelita atau tim bakat yang lain itu lebih memunculkan bakat ya. Karena yang penting kita bisa dulu, gitu maksudnya ya kan? Bakat kita dulu. Nanti kalau kita udah bisa, minat itu akan muncul seperti itu ya. Jadi Kalau kita itu minat di pertambangan tapi nggak bakat di fisika gitu. Jadi kan suatu hal yang sia-sia, bukan sia-sia sih sebenarnya, agak susah untuk mencapai apa yang pengen kita minat ini. Belum juga yang kita lawan itu kadang orang-orang yang sudah berbakat di bidang itu kan. Nah, dan seperti di dalam video kan, belum tentu minat kita seterusnya bakal tetap jadi minat gitu kan. Jadi enak kita mendahulukan bakat, mengurus benar. karena bakat itu, maksudnya bakat itu tidak akan berubah, sedangkan minat pasti tentu akan berubah. Begitu ya. Oke. Perdebatan kita akan kita lanjutkan cukup di sini. Kita akan nanti lanjut pertemuan berikutnya ya mengenai bakat dan minat ini. Ini seru sekali ya. Iya, benar, seru sekali ya. Nanti kita akan buat seperti ini tim bakat, ini tim minat ya. Ya. Oke, nah sekarang kita akan bentuk dulu kelompok ya. Nanti ada video, ada juga artikel yang nanti akan kalian bahas tentang persoalan atau masalah di situ seperti apa dan penyelesaiannya seperti apa. Kemarin kalian udah ngisi Google Form kan, ada minat tuh yang TIK, ada yang menulis sama yang menggambar ya. Oke, jadi di sini Miss Intan tampilkan, kita bentuk kelompok ya. Sorry. Oke. Jadi untuk yang menggambar itu ada Ajis, ada Raka, Anissa, Gina, Siti Aklima, Mas Ayu. Ini siapa ngisi nomor HP? Afifah Nuri, Alia, sama Alia, batas Alia ya. Jadi yang menggambar atau seni boleh satu kelompok, bebas boleh mau posisinya di sebelah mana. Jadi satu kelompok ya. Aziz, Raka, Anissa, Gina, Aklima, Mas Ayu, dan Apipa sama Alia. Kemudian untuk menulis itu ada Razan, Amanda, Regina, Mutia, dan Nadia Zahira. Itu untuk tim menulis. Nah, sisanya kan kalian memilih TIK ya. Banyak tuh. Oke, bisa bagi menjadi 4 kelompok. Jadi nama yang tidak Miss Intan sebutkan, silakan bentuk kelompoknya menjadi 4 kelompok. Silakan posisinya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Apa? 6. Yang tadi coba dulu 6. Ya.
Iya. Oh ya. Tim menulis. Dan sisanya tim TIK. Tim TIK, tunjuk ke tangan. Oke, 1, 2. Boleh kasih tim belakang? Ya. Sama ini ya? Ini kenapa berpisah ini? Sini Pak, sini kan. Ayo sini, maju sini. Ya. Oke. Oh, ini bareng-bareng ya? Oh, oke, ini animasi. Bapaknya dibawa ke BK. Iya. Yang iya ada sih. Kayaknya aku tidur. Ih, Aziz ini. Aziz. Aziz Kardio. Kayaknya aku tidur deh. Ini pernah iya. Pembelian jurusan itu. Iya. Kelas 10. Yang orang tuanya dipanggil. Soalnya cowok ini suka sama cewek ini. Nah, Jangan sama yang uangnya anak bantu segala Pikirannya langsung ke situ. Iya, Aziz suka sama ini. yang di belakang kelihatan nggak tulisannya? Aziz sama Raisa. Di sini harusnya. Ya, ini nggak kelihatan. Tidak ada kelihatan apa-apa. Oh ya, boleh. Buka sendiri boleh. Yang kelihatan kertas yang menganalisisnya dong. Nah, ya kami kelihatan. Modul ajarnya mana? Apa Bu? Modul ajar. Oh, Miss, namanya apa? nama ya. BK itu bukan modul ajar ya namanya? Iya, RPL, rencana pelaksanaan layanan. Pelaksanaan layanan, ya. Ya, itu nama masing-masing ini ya, kelompok ya. Namanya satu-satu. Ayo, jangan tiduran. Enggak. Jadi ngapain? Ini. Apa? Ya, nama masing-masing anggota kelompoknya ya. Cara pilihnya seperti itu. Buat nih, buat teman-teman tapi yang bingung banget total nggak tahu mau ngambil apa. Menurut aku ada strategi lagi yang lebih dapat kalau buat teman yang masih bingung banget. Dan ini namanya strategi eliminasi. Jadi misal ya, kalau misalnya kalian punya a few choices. Oke, kalau misalnya bukan ekonomi, aku mau ambil misalnya matematika atau hukum. Terus itu kita tulis lah, misalnya choice A. Aku juga susah banget belajar cuma satu hal, jadi disuruh pilih antara ketiga subjek itu gitu. Akhirnya pilihan Oh iya, itu ada di 3 narasumber. subjek-subjek yang aku sangat cintai, tapi juga mereka multidimensional gitu. Subjek itu mengajarkan 3 hal sekaligus. Boleh ditonton sambil ditulis gitu biar cepet ya. Ya, jadi apa yang didengar boleh langsung dicatat. Nah, ini aku menulis. Apa? Masalahnya dia tuh iya. Ini dia nih. Milih jurusan. Karena itulah dia buat di sini.
masalahnya? Ini dia baru bagi tipsnya. Udah itu masalahnya. Iya. Udah. Kayak milih jurusan. Ini kalau membahas strategi memilih jurusan. Iya. Boleh maju dikit. Boleh maju dikit. Oh, belum tulis. Tapi udah selesai nonton. Oke, ini udah selesai? Ya, tapi harus udah kita harusnya saya tuliskan dulu. Ini udah bisa dipresentasikan nggak? Di ini aja satu kelompok dulu aja. Sedikit lagi. 1 menit. Oke. Ya. Kita waktunya 1 menit lagi ya. Nanti siapa kelompok yang udah selesai nanti duluan aja presentasi. Ya, ya. Semuanya kelompok menulis ya. Kelompok menulis akan presentasi. Oke, silakan presentasi. Yang lain tolong diperhatikan dulu teman-teman yang di depan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok penulis akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai cerita yang ada di link yang sudah disediakan. Jadi sebelumnya perkenalkan, saya di sini Nadia Zahira sebagai moderator. Saya Amanda Amalia. Saya Azam Marisan. Jadi presentasi akan dimulai oleh media. Pada media, saya silakan. Jadi di sini ada link yang dilakukan mengenai. Bentar. Yang kelompok di belakang silakan didengarkan dulu. Oke. Yang kelompok laki-laki Feli dan kawan-kawan, ya, Rifat dan kawan-kawan, silakan diperhatikan dulu teman-temannya. Oke, jadi di sini ada barcode yang sudah diberikan. Di sini ada cerita yang ditulis oleh Adi Suwarno. Nah, dalam cerita ini ada suatu masalah yang dialami oleh Adi Suwarno, yaitu kesulitan dalam menentukan pilihan jurusan kuliah karena adanya perbedaan dalam minat dan bakat yang dia miliki. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Amanda. Selanjutnya dari masalah yang sudah dibahas sama Mutia tadi, kami menemukan solusi di cerita tersebut, yaitu dengan cara mencari tahu mengenai informasi tentang jurusan yang bersangkutan di kampus-kampus pilihannya, dan mencari tahu juga peluang kerjanya, dan berkonsultasi dengan orang tua dan teman-teman sekitar, dan juga berdoa kepada Allah dan melakukan sholat istikharah dan sholat hajat, serta melakukan puasa Senin Kamis. Oke, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Regina. Oke, yang terakhir. Apa saja yang kami diambil dari cerita tersebut? Jadi salah satu hal yang kami ambil dari cerita ini jika kita masih bingung dalam menentukan pilihan membuat jurusan kuliah kita nanti, kita dapat mencari tahu lebih dalam lagi mengenai jurusan yang ada, konsultasi dengan orang sekitar, dan tentunya menyesuaikan dengan kemampuan yang kita miliki. Terakhir akan dipresentasikan oleh Elsa. Lalu yang kedua, juga kita itu harus konsisten dalam beribadah. Artinya kita itu selalu melibatkan Tuhan dalam semua hal yang kita lakukan, karena semuanya itu tergantung pada Tuhan atau nilai ta'ala. Oke. Ya? Oh, mau izin keluar? Ya, ya, silakan. Oke, silakan. Nah, jadi itu dia tadi hasil yang kelompok kami dapatkan dari membaca artikel
sekian, saya tutup presentasi kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, yang tadinya 4 kelompok, mana aja yang kelompok TIK mana aja? 1, 2, 3, 4. Oke, ada perwakilan 4 yang bisa diambil aja dari video tersebut apa? Yang nomor 3. Kalau tadi kan ada dari, coba lihat hasilnya. Oke. Dari kelompok ini menjadi lebih tahu mengenai jurusan yang dipilih dan selalu konsisten dalam beribadah. Oke, kalau dari kelompok ini apa? Belum siap? Oke, boleh kelompok G ya. Yang bisa diambil? Kalau misalkan menurut Maulia Yunda tadi ya bisa kita tuh harus mendulukan memilih jurusan dulu baru kita lihat universitas yang bagus, apa yang bagus bisa ya sesuai jurusan tadi. Terus kita juga bisa menerapkan 3 metode Maulia Yunda tadi yang what, who, sama how-nya tadi. What itu apa yang mau kita pilih, jurusan sama universitasnya. Kalau misalkan who itu bertanya kepada diri sendiri kita itu mau jadi siapa, dan how itu apakah kita bisa sanggup dan konsisten untuk menjalaninya. Oke, kelompok yang lain sama? Ya. Yang ada 3 pilihan itu ya? 3 atau berapa tadi ya? Oke, kalau dari kelompoknya menggambar, apa yang bisa diambil? Yang terakhir aja, dari permasalahan yang ada di video tersebut. Jadi itu kan di masalahnya itu tuh tidak sesuai ditulis dengan pilihan anak dan orang tua. Nah ternyata orang tua tuh juga harus memahami selain melihat bakat anak, harus lihat minat dari anak tersebut. Dia harus bersikap secara terbuka, mendengarkan, adanya komunikasi yang baik. Sudah itu tuh dia harus memahami keterampilan, kepribadian anak dan tujuan dari anak tersebut mau kemana. Oke, jadi perbedaan pilihan orang tua dan anak ya. Oke, ada lagi tambahan? Oke, cukup ya. Oke, nah dari kelompok ini bisa mungkin balik ke sini, nah. Oke. Baru bel ya ini ya? Baru bel ya tadi? Oke. Apa itu? Kipas. Oke, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Nah ya, boleh berdua dulu. Oke, coba diperhatikan kembali ya. Jadi dari apa yang sudah kita bahas dari awal ya, mengenai minat dan bakat, kemudian perguruan tinggi, kemudian apa lagi tadi? Ayo, materi tadi apa? Ya, minat dan bakat, pemilihan jurusan, ya, oke. Kemudian dari hasil presentasi ya, yang sudah perwakilan dari kelompoknya masing-masing mendiskusikan, siapa yang bisa memberikan kesimpulan tentang topik atau materi kita pada hari ini? Ya, silakan. Kalau Apip, apa Apip? Yang bisa disimpulkan? Dari Apa Rifat atau Afif? Dari pertama, kesimpulannya. kesimpulannya tadi Besar-besar, nggak kedengeran teman-teman yang lain. kesimpulan yang pertama dari video awal tadi, Mhm. kita bisa jadi tahu lebih mengenai ke minat atau bakat dulu yang lebih penting. Mhm. Nah, jadi yang terakhir ini kita jadi tahu solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Oke, dalam pemilihan jurusan ya. Oke, kelompok ini ada yang bisa menyimpulkan? Singkat, padat, dan jelas. Alisa. Jadi berdasarkan pemaparan dari Gus tadi, minat itu bagi menjadi vokasional dan avokasional. Terus kalau bakat itu jadi bakat umum dan bakat khusus. Terus ada beberapa tips dari Maulia Yunda juga tadi dengan cara what, who, sama how. Kalau di what itu tuh kita tuh gimana sih? Apa yang harus kita pilih berdasarkan minat dan bakat. Jadi kita eliminasi gitu. Terus kalau di what
kalau di HU itu kayak kita tuh siapa sih role model kita biar bisa masuk jurusan itu, jadi kita tuh bisa mencontoh biar membangkitkan semangat Motivasi. gitu. Ya motivasi. Terus habis itu yang terakhir itu ada how. Itu tadi Bagaimana cara kita mencapai itu strateginya gitu. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu buat Afif dan Alisa yang sudah menyimpulkan. Oke, satu boleh kasih tahu gimana perasaannya tentang layanan klasikal hari ini? Bahagia. Ada lagi? Seru. Kelompok ini? Seru juga. Sangat inspiratif. Kelompok belakang? Seru. Luar biasa. Oke. Ya, sangat luar biasa sekali kelas 12 ini, seru ya, keren, aktif, semuanya semangat ya. Yang belum selesai tolong diselesaikan nanti LKPD-nya. Oh, sudah selesai. Bagus. Oke. Nanti Miss Intan ada share link tentang refleksi untuk semuanya. Tadi kan ada beberapa saja yang menyampaikan. Nanti Miss Intan share di grup untuk refleksinya. Dan Miss Intan juga ucapkan terima kasih ya sudah berpartisipasi tentang mengenai layanan klasikal ini. Nanti kalau ada kesempatan lagi kita akan adain lagi layanan klasikal ini ya. Oke. Mengenai minat dan bakat tadi perdebatan yang belum selesai. Oke ya, Miss Intan ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya, terima kasih Aziz. Yang lain boleh kembali ke tempat duduknya semula.